Perkenalkan, nama saya Mona, usia saya 21 tahun, saya dari Bini, Jawa Tengah. Saya tinggal bersama orang tua saya. Perkenalkan, saya ayahnya Mona. Nama saya Herman, umur saya 47 tahun. Saya pegawai bank di Bank BRI di Genuk. Nama saya Bu Ayu, saya ibunya Mona, umur saya 46 tahun, pekerjaan saya seorang ibu rumah tangga. Dulu saya pernah mengalami depresi yang cukup lama, kemungkinan sekitar 2 tahun. Dari awal saya masuk kuliah sampai semester 4. Karena keinginan orang tua saya yang membuat saya depresi, sehingga saya ada keinginan untuk bunuh diri. Karena keinginan yang orang tua saya inginkan tidak sesuai dengan keinginan dan kemampuan saya. Jadi saya merasa terbebani dan saya merasa stres. Akhirnya saya ada keinginan untuk bunuh diri. Mereka saya ingin kuliah, tetapi pada saat itu saya tidak berkeinginan buat kuliah. Saya pengen kerja dulu untuk bantu-bantu orang tua saya. Tetapi saya dipaksa untuk kuliah dan akhirnya saya kuliah di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Niatnya saya pengen ngambil jurusan yang menurut saya cocok, tetapi dibantah sama kedua orang tua saya. Kedua orang tua saya menyarankan saya untuk kuliah di jurusan yang memiliki peluang kerja yang banyak. Dan akhirnya saya kuliah di jurusan ilmu komunikasi, walaupun berat saya jalani. Karena di daerah sini banyak kawasan pabrik, jadi kalau Mona kerja di salah satu pabrik di sini tidak terlalu buruk. Setelah pemilihan jurusan, saya menjalaninya begitu berat, ditambah dengan tekanan pertanyaan orang tua saya yang selalu menanyakan mengenai pekerjaan yang akan saya ambil nantinya ketika saya lulus. Sedangkan di satu sisi saya capek, saya kuliah, dan diberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, saya merasa terbebani. Saya pengen ngejalaninnya satu-satu dulu. Dulu dia ingin bekerja daripada kuliah. Tentu saya menentang hal tersebut karena saya ingin anak saya berpendidikan yang lebih tinggi. Lalu dia ambil jurusan Ilkom yang katanya banyak peluang dan gampang diterima di mana aja, dan saya tidak mempermasalahkannya. Kalau itu dulu tidak tahu, tapi saya masih ingat banget kalau dulu dia cuma banyak diamnya, nggak seperti biasa. Ya, saya kira karena dia capek, jadi saya nggak mikir hal-hal yang lainnya. Jujur awalnya saya tidak tahu kalau anak saya mengalami depresi dan saya merasa gagal jadi seorang ibu. Saya baru tahu 1 tahun lalu setelah anak saya menceritakan kepada saya, ternyata dia sangat terbebani atas apa yang dimintakan oleh ayahnya. Karena ayahnya meminta supaya dia kuliah sesuai dengan yang ayahnya inginkan, sedangkan dia tidak menginginkan kuliah di situ.
Anak saya bahkan hampir bunuh diri dan saya hampir kehilangan anak saya. Saya selalu membantah orang tua saya yang berkeinginan saya untuk bekerja di pabrik. Sedangkan saya tidak minat dengan pekerjaan tersebut. Dan tentang masalah pekerjaan, biarlah itu menjadi urusan saya. Saya ada keinginan kerja di BUMN. Selama ini saya selalu diam dan menuruti keinginan orang tua saya, sampai saya merasa lelah mentalnya selama 2 tahun ini, dan akhirnya saya memberanikan diri untuk memberontak kedua orang tua saya. Tentu saja setelah dia menceritakan kalau dia mengalami depresi karena tidak kuat kuliah sesuai keinginan ayahnya. Awalnya saya setuju dengan pilihan ayahnya, tapi setelah melihat kondisi mental anak saya, tentu saya sebagai orang tua ingin anak saya bahagia. Akhirnya saya membantu anak saya membujuk ayahnya agar bisa mengikuti sesuai keinginan anak. Tentu saja awalnya orang tua saya tidak sejalan dengan saya dan selalu membantah keinginan saya. Namun saya yakinkan selalu orang tua saya bahwa bekerja itu tidak selalu sesuai dengan jurusan. Sampai akhirnya mereka luluh dan memberikan support pada saya. Dengan support mereka, kesehatan mental saya mulai membaik secara perlahan. Dia setiap hari meyakinkan saya bekerja di BUMN itu bagus, dan sampai akhirnya saya luluh. Awalnya tentu tidak mudah. Setelah saya membantu anak saya, setiap anak saya menceritakan tentang BUMN, saya coba menjelaskan ke ayahnya bahwa bekerja di BUMN itu juga bagus. Dengan mencontohkan anak tetangga yang memang bekerja di BUMN dan bisa sukses. Dan akhirnya ayahnya setuju anak saya kuliah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Pesan saya, apapun itu, sebaiknya kalian harus komunikasikan dulu kepada orang tua. Jangan takut dan malah diam, karena hal tersebut akan merugikan diri kalian sendiri. Karena doa dan support kedua orang tua yang akan selalu menemani setiap proses kita.